Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Revina, NIM 18060141. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir ekonomi regional saya hari Jumat 13.20 sampai 15.40. Yang berjudul Analisis Potensi Relatif Perekonomian Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin tahun 2017 sampai 2018. Topik pembahasannya itu ada analisis location quotient atau LQ, yang kedua analisis shift share, yang ketiga adalah analisis keuangan Kota Banjarmasin. Yang pertama adalah analisis location quotient, merupakan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Rumus yang digunakan itu adalah LQ sama dengan XI PDRB per XI PNB. XI dari PDRB ini maksudnya adalah nilai tambah sektor I di suatu daerah. Yang saya analisis adalah Kalimantan, otomatis nilai tambah sektor I di Kalimantan Selatan. PDRB itu adalah produk domestik regional bruto Kalimantan Selatan. PDRB merupakan produk domestik regional bruto Kalimantan Selatan, sedangkan XI untuk PNB-nya adalah nilai tambah sektor I secara nasional. PNB itu produk nasional bruto. LQ itu terbagi menjadi dua, yaitu LQ basis dan LQ non basis. LQ basis itu ketika nilai LQ-nya itu besar dari 1, dan LQ non basis itu adalah ketika LQ-nya kecil dari 1. Di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan data PDRB dan PNB, terdapat beberapa sektor yang termasuk dalam sektor basis. Di antaranya itu adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nilai LQ-nya itu adalah lebih dari 1, yang artinya peranan dari sektor tersebut yang berada di Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai 2018 lebih menonjol dibandingkan dengan sektor secara nasional. Sedangkan sektor yang lainnya termasuk sektor non basis, diantaranya itu adalah sektor industri, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, real estate dan jasa lainnya. Itu nilai LQ-nya adalah kecil dari 1. Maksudnya peranan sektor tersebut di Kalimantan Selatan lebih kecil daripada sektor secara nasional. Selanjutnya, analisis shift share. Analisis shift share ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di suatu daerah. Data yang biasa digunakan dalam analisis shift share ini biasanya adalah pendapatan per kapita, PDRB, dan tenaga kerja pada tahun yang bersangkutan, waktu tertentu. Prosedur dari analisis shift share ini ada 3. Yang pertama, regional share, proportional share, dan differential shift. Yang pertama itu adalah regional share. Regional share ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat nilai PDRB daerah tersebut. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi itu tetap. Rumus yang digunakan itu adalah RIJ sama dengan YIJ 0 dikali YT per Y0 kurang 1. Keterangan dari rumus tersebut adalah RIJ itu merupakan regional share sektor I di daerah J selama 1 periode. Daerahnya itu adalah Kalimantan
Selatan. Satu periodenya itu misalnya 2017. Sedangkan YIJ pangkat 0 itu adalah nilai tambah sektor I di daerah Kalimantan Selatan pada awal periode. Yang selanjutnya itu YT, nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode, dan Y0 itu merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di awal periode. Selanjutnya adalah proportional shift. Proportional shift ini merupakan pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor I dibanding dengan total sektor pada tingkat provinsi. Rumusnya itu PIJ sama dengan YIJ 0 YT per Y dikali YT per Y0 dikurang YT per dikurang Y0. PIJ itu merupakan proportional shift sektor I daerah Kalimantan Selatan selama satu periode. YIJ 0 adalah nilai tambah sektor I di Kalimantan Selatan pada awal periode. YIT adalah nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. YI0 itu nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Selanjutnya itu adalah YT, itu merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode. Y0 itu merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di awal periode. Nilai proportional shift ini terbagi menjadi dua. Jika nilai PIJ-nya positif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang secara regional tumbuh dengan cepat. Sedangkan jika nilai PIJ-nya negatif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Dari hasil analisis proportional shift Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai 2018, didapat nilai PIJ-nya itu adalah negatif, yang artinya daerah tersebut atau Kalimantan Selatan tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Selanjutnya adalah differential shift. Differential shift ini merupakan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Rumus yang digunakan itu adalah DIJ sama dengan YIJ kali YIT per YI0 dikurang YT per Y0. Keterangannya sama dengan proportional shift, dan nilai dari differential shift ini terbagi dua. Jika nilai DIJ-nya atau differential shift-nya itu adalah positif, maka sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan dapat digunakan untuk kegiatan ekspor. Sedangkan jika nilai DIJ-nya negatif, maka sektor bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah dibanding dengan tingkat provinsi. Dari hasil analisis differential shift, data PDRB dan PNB menunjukkan kalau sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor. Dari nilai DIJ atau differential shift itu ada beberapa sektor yang masuk kepada differential shift positif. Sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pembuangan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan jasa pendidikan. Selain dari sektor yang bernilai positif, ada sektor yang bernilai negatif. Sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan,
ketahanan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah dibanding tingkat provinsi. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan analisis shift share. Yang pertama itu keunggulan. Keunggulannya sederhana dan menggunakan data yang mudah diperoleh. Yang kedua, memungkinkan seseorang pemula untuk mempelajari struktur perekonomian. Yang ketiga, memberikan gambaran pertumbuhan dan perubahan ekonomi secara akurat. Sedangkan kelemahannya itu ada hasil perhitungannya sangat sensitif terhadap penggunaan klasifikasi sektoral. Yang kedua, dasar teorinya lemah, dan yang ketiga adalah tidak dapat menjelaskan mengapa suatu daerah tersebut memiliki keuntungan lokasi. Selanjutnya adalah keuangan daerah, yaitu Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keuangan daerah ini merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan APBD Kota Banjarmasin tahun 2019. Berdasarkan APBD Kota Banjarmasin tahun 2019, pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin itu sebesar 367 miliar 319 juta 26.590 rupiah. Di antara lain itu adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan dari Kota Banjarmasin pada tahun 2019 adalah sebesar 1.070 miliar 439 juta 246.000 rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan dari pemerintahan daerah Kota Banjarmasin adalah bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Namun dana perimbangan lebih besar dan dapat digunakan untuk kebutuhan daerah, misalnya pembangunan sarana dan prasarana. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.